Budi berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom abang kakak semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kabar kita luar biasa untuk hari Minggu ini. Kalau misal masih ada yang sakit, ya semoga lekas sembuh. Tapi kalau semuanya bisa beribadah, kita harus tetap beribadah. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan di Horongnu, kita awali terlebih dahulu dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik semuanya, adik-adik yang di rumah pernah lihat raja nggak? Kalau raja pakai mahkota ya, terus raja pasti orangnya baik. Nah, tapi ada raja yang lebih luar biasa lagi dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Kita, karena Tuhan adalah anak raja, pasti kita semuanya adalah anak raja. Oleh sebab itu adik-adik semuanya, mari bangkit berdiri, kita bernyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Mainkan bang. Siap-siap yuk adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik masih tetap berdiri, kita mau bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat, untuk segala anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama secara online untuk mengikuti kegiatan ibadah di Horongnu. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik sekolah minggu dalam ibadah hari ini dan juga berkati adik-adik sekolah minggu dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran adik-adik Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, memahaminya serta melakukannya. Begitu juga Engkau berkati Tuhan hamba yang akan memberikan cerita Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus pula yang memberkati hamba. Kau juga berkati Tuhan kiranya firman itu boleh berbuah dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita akan membaca cerita Alkitab terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan nanti cerita Alkitab. Nah, bacaan Alkitab hari ini adik-adik semuanya dari kitab Markus. Kitab Markus itu dari Perjanjian Baru. Setelah Matius. Jadi habis Matius baru Markus. Kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Sekali lagi, ayo abang kakak, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sudah bang? Sudah kan? bang. Oke adik-adik semuanya sudah. Kalau yang belum minta bantuan ya. Oke, sekali lagi Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita bacanya secara bergantian.
Abang terlebih dahulu dia 13, nanti berikutnya 14, adik-adik beserta dengan abang dan kakak guru Horong Nuh yang lainnya. Siap? Siap adik-adik? Oke, kita mulai membacanya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah." Ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kita sama-sama baca ya adik-adik, ayat ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke adik-adik, kita sudah bersama-sama membaca ayat Alkitab untuk hari ini. Sekarang abang mau bercerita. Jadi, di suatu daerah hiduplah sebuah keluarga di mana ada ayah, ibu, dan juga 2 orang anaknya. Nah, anak yang pertama yang terbesar adalah Anto. Anto ini merupakan anak yang rajin, anak yang baik, usianya masih 8 tahun, masih kecil ya adik-adik semuanya. Dia sangat baik membantu orang tuanya mengurusi rumah, membersihkan rumah, bahkan mengurus adiknya yang masih kecil. Ayah Anto dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus bekerja di ladang, terus kemudian juga bekerja sebagai tukang kayu. Sedangkan ibunya harus berjualan di pasar. Nah, yang dijual ibunya adalah hasil ladang daripada ayahnya tersebut. Nah, suatu ketika ayah Anto ini jatuh sakit. Sakitnya adalah sakit paru-paru. Adik-adik, tahu nggak fungsinya paru-paru itu untuk apa? Iya, fungsi paru-paru adalah untuk bernapas. Nah, ketika sakit ayahnya Anto itu paru-paru, maka sakit ayahnya itu cukup parah. Ayahnya mengalami sesak nafasnya karena yang diderita adalah sakit paru-paru. Nah, karena ayahnya itu jatuh sakit, maka ayahnya tidak bisa bekerja di ladang dan juga bekerja sebagai tukang. Lalu mau tidak mau, ibunya lah yang harus bekerja mencari uang. Akhirnya ibunya pun harus bekerja di ladang, kemudian ibunya pun harus berjualan di pasar. Hari berganti hari, sakit ayah Anto ini tidak juga sembuh adik-adik semuanya. Yang ada sakit ayahnya itu semakin terpuruk. Dan hari berikutnya, ayah Anto pun harus meninggal. Kemudian setelah itu ayah Anto pun dimakamkan dan berikutnya keesokan hari setelah ayah Anto dimakamkan, ibunya itu menangis sambil duduk di sebuah kursi. Gimana lah nasib keluarga kami ini, hanya aku yang harus bekerja, hanya aku yang mencari uang, gimana lah kebutuhan anakku Anto dan adiknya. Dan terus kemudian Anto melihat ibunya itu menangis. Lalu Anto mendatangi ibunya, lalu Anto pun duduk di sebelah ibunya dan berkata, "Ibu, kenapa menangis? Ibu tidak usah menangis lagi. Kan ayah sudah bersama Tuhan Yesus. Ayah kan sudah tenang. Sekarang kita lebih baik berdoa supaya ibu tetap bisa kuat untuk bekerja, mencari nafkah, kita diberikan rezeki oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita juga diberkati dalam kehidupan sehari-hari walaupun tanpa ayah." Nah, apa yang dilakukan Anto berikutnya adik-adik semuanya? Ya, Anto pun mengajak ibunya itu berdoa. Di dalam doanya Anto banyak mengungkapkan bahwa supaya ayahnya ditempatkan di surga bersama Tuhan Yesus. Kemudian Anto meminta supaya ibunya selalu diberkati, diberikan kekuatan dalam pekerjaannya mencari uang. Terus kemudian Anto juga berdoa supaya diberikan kesehatan Anto, adik dan juga ibunya dan juga banyak hal. Lalu kemudian ketika selesai berdoa, ibunya pun mengucapkan terima kasih kepada Anto. "Anto, terima kasih ya nak. Kamu sudah menguatkan ibu, kamu sudah mengajak ibu berdoa. Ibu lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita." Keesokan harinya, ibunya pun pamit pergi bekerja ke ladang, lalu kemudian pergi berjualan di pasar.
dengan semangat, terus ibunya bekerja, sedangkan Anto di rumah membersihkan rumah, mengurus adiknya. Hari demi hari berjalan terus, dan suatu ketika, ya, ibunya melihat bahwa Anto ini sangat capek sekali. Ibunya pun tidak tega. Kebetulan ibunya punya rezeki lebih. Akhirnya ibunya pun berpikir, Anto sepertinya harus dikasih hadiah. Sebagai bentuk dia tetap semangat mau membantu saya, kata ibunya seperti itu. Lalu kemudian ibunya pun besoknya pergi membeli hadiah. Dan hadiah itu pun ketika ibunya pulang dari pekerjaannya di ladang dan juga dari pasar, ibunya memberikan hadiah tersebut kepada Anto. Hadiahnya adalah sebuah baju yang bagus untuk Anto. Dan Anto pun menerima dengan sukacita. Lalu ibunya pun berkata, itu hadiah dari ibu. Sebagai ucapan terima kasih bahwa Anto menjadi anak yang baik. Anto masih sangat muda, umur 8 tahun, mau menolong ibu mengurus rumah, mau menolong ibu mengurus adik walaupun tanpa ayah. Kiranya Anto selalu diberkati. Nah, adik-adik semuanya, dari cerita Alkitab hari ini, kita mau belajar dari seorang anak kecil. Begitu juga dengan adik-adik. Loh, kok tentang anak kecil Bang kita harus pelajari? Iya, karena anak kecil atau mulai dari kecil, Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kita. Tuhan Yesus sangat senang kalau sejak kecil kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena di topik hari ini di judulnya bahwa Tuhan Yesus itu memberkati anak-anak. Berarti sudah sejak kecil kita itu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, berarti dengan kata mulai dari dalam kandungan kita sudah diberkati, terus kemudian kita sudah bisa berjalan sampai nantinya adik-adik semakin besar, adik-adik diberkati. Dan mulai dari kecil, adik-adik harus mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, tidak ada yang boleh melarang anak kecil untuk melakukan perbuatan baik karena Tuhan Yesus itu sangat senang kalau adik-adik sebagai anak kecil mau datang kepada Tuhan Yesus, mau menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Karena di dalam kitab hari ini, cerita hari ini di ayat ke-14 di mana Tuhan Yesus itu sempat berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus menambahkan lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Wah, siapa di sini yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Iya, kita semua mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, maka adik-adik semuanya, sejak adik-adik masih muda, adik-adik masih kanak-kanak, adik-adik harus mau melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan yang ada di Alkitab. Adik-adik harus mau menjadi contoh. Adik-adik harus mau menunjukkan apa yang perbuatan baik yang sesuai dengan ada tertulis di Alkitab ini. Ya, mulai jangan mencuri, jangan berbohong, hormat kepada orang tua, dan masih banyak perbuatan-perbuatan baik lainnya. Seperti cerita abang dan kakak guru sekolah minggu yang selalu mengingatkan bahwa walaupun adik-adik masih sangat kecil, adik-adik masih usia sekolah minggu, adik-adik akan selalu diberkati Tuhan untuk bisa menjadi contoh, memberikan bukti bahwa adik-adik ini adalah pemilik atau nantinya akan menjadi penghuni kerajaan surga. Oleh sebab itu, adik-adik semuanya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari hukuman dosa, adik-adik semuanya tetap harus mau menjadi anak-anak yang diberkati dengan cara menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik tanpa ada rasa lelah. Artinya adik-adik harus selalu melakukan perbuatan baik setiap hari, kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang berikutnya adalah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati,
Yang sudah diselamatkan dari hukuman dosa, abang dan kakak harus selalu mengingatkan supaya adik-adik semuanya mau melakukan 3 perbuatan ini. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga rajin menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Oleh sebab itu adik-adik semuanya, jadilah anak-anak Tuhan yang mau memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Dan adik-adik akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus dan dilindungi oleh Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, itulah cerita Alkitab untuk hari ini. Dan untuk aktivitas horornya, adik-adik adalah ayat hafalan. Oke, adik-adik semuanya, ayat hafalannya dari mana? Ayat hafalannya dari kitab 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4, itu kitab 3 Yohanes itu dari Perjanjian Baru. 3 Yohanes 1 ayat 4, abang bacakan ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4. Ya, adik-adik semuanya, sekali lagi membacakan. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Yesus akan sangat senang sekali bahwa adik-adik harus mampu dan mau untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Terima kasih. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Habis ini ada klip ya. Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Terima kasih. Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik semuanya, kita sudah sampai di ujung kegiatan Orangnu. Kita akan segera menutup kegiatan hari ini. Kita bernyanyi bersama lagu Jadi Seperti Anak Kecilku Masuk Kerajaan. Ya, sambil mempulang persembahan. Oke, terima kasih Kak sudah diingatkan. Ya, jadi sambil mempulang persembahan, kita bernyanyi lagu Jadi Seperti Anak Kecil. Oh ya, tugasnya jangan lupa dikirim ya, Mama Papa. Mainkan Bang. Yuk, semua bangkit berdiri. Ada gayanya loh. Jadi seperti anak kecilku masuk kerajaan Allah. Jadi seperti anak kecilku masuk kerajaan Allah. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Jangan kau halangi. Yesus tidak suka. Yesus tidak suka. Jadi seperti anak kecilku masuk kerajaan Allah. Sekali lagi Bang. Siap. Jadi seperti anak kecil. Jadi seperti anak kecilku masuk kerajaan Allah. Jadi seperti anak kecil. Jadi seperti anak kecilku masuk kerajaan Allah. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku. Biar anak-anak datang padaku semuanya. Biar anak
seperti anak kecilku masuk kerajaan Allah. Oke adik-adik semuanya, kita akan berdoa bersama. Kemudian nantinya doa penutup ditutup oleh doa Bapa kami ya. Mari adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami, karena kami boleh mengikuti ibadah Horongnu secara online. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, dan juga kiranya adik-adik sekolah minggu mendapatkan berkat dari Engkau ya Bapa melalui pelayanan ini. Kau juga yang memberkati Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kau juga berkati Tuhan, para orang tua yang mendampingi adik-adik. Kau berikan kesehatan kepada para orang tua supaya mereka tetap kuat dalam melakukan aktivitasnya serta mendampingi adik-adik untuk tetap hidup di dalam-Mu saja ya Bapa. Kau juga yang memberkati Tuhan, abang dan kakak guru sekolah minggu, baik dari Horongnu dan juga abang dan kakak dari Horong lain Tuhan. Kau berkati, boleh tetap semangat dalam pelayanan walaupun secara online ini ya Bapa. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh negeri di dunia ini ya Bapa, di mana saat ini masih tetap tinggi ya Bapa kasus pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya tetap Tuhan Yesus yang memberkati kami, memberikan keterangan kepada kami, supaya kami tetap boleh menjalankan aktivitas kami, taat dengan protokol kesehatan ya Bapa. Jauhkan daripada rasa takut Tuhan, jauhkan para penyakit tersebut ya Bapa, supaya kami tetap dalam keadaan kondisi yang sehat, sehingga nantinya Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul dengan rekan-rekan kami yang lainnya, dengan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, dalam keadaan tenang ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang bekerja bagi negeri kami dan juga seluruh negara, terutama dalam mengatasi COVID-19 ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. I got the joy, joy, joy down in my